Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan kami Jejak Paktani. Serangan hama wereng menjadi salah satu momok bagi petani padi. Tanaman menjadi kering sampai mengakibatkan puso alias gagal panen. Terus kemudian juga tanaman menjadi kerdil ya, atau lebih dikenal dengan kerdil lumput. Akan kita bahas 8 cara pengendaliannya. Ada 8 cara tepat penyemprotan wereng coklat pada tanaman padi. Yang pertama adalah teknik pemilihan pestisida harus tepat sasaran. Penggunaan pestisida yang tidak tepat sasaran hanya akan memperparah tingkat serangan hama wereng dan pemborosan tenaga juga uang. Gunakan pestisida yang kerjanya sistemik. Kalau perlu, kombinasikan pestisida yang kerjanya kontak dan sistemik. Kombinasikan pestisida yang kerjanya pembungker telur wereng dan pembunuh wereng dewasa. Sebagai contoh, pestisida yang kerjanya sistemik adalah Osin, Plenum, OPR, Cronus, dan lain-lain. Pestisida yang cara kerjanya kontak adalah Dharmabas, Baikap, Mipcin, Poxindo, dan lain-lain. Sedangkan pestisida pembungker telur wereng adalah Upload, Lugen, Ovista, dan lain-lain. Contoh pengoplosan pestisida untuk hama wereng misalnya Upload dan Dharmabas atau Poxindo, yaitu untuk tingkat serangan hama wereng ringan. Kemudian kombinasi Upload dan OPR atau Cronus untuk tingkat serangan hama wereng sedang. Kemudian Poxindo dan Osin atau Plenum untuk tingkat serangan hama wereng yang berat atau hampir membentuk spot. Jangan sekali-kali menggunakan pestisida yang berbahan aktif piretroid atau golongan piretroid sintetik seperti Fastac, Matador, Kron, Faster, Bulldog, Decis, Starban, Fostin, Sidametrin, dan lain-lain. Masih banyak lagi, karena akan memperberat serangan wereng walaupun ketika disemprot, wereng terlihat jatuh dan mati. Bahan aktif dari golongan piretroid ini malah justru akan memperparah serangan wereng. Karena apa? Mempercepat untuk terjadinya penetasan telur wereng. Sehingga malah akan memungkinkan sekali terjadinya ledakan hama wereng. Kemudian langkah yang kedua, jika memungkinkan sebelum penyemprotan sebaiknya sawah diairi setinggi mungkin. Hal ini bertujuan agar hama wereng naik ke atas dan mudah disemprot, dan hama wereng yang terjatuh karena terkena pestisida akan terhanyut dan mati. Selain itu, kita juga bisa melihat jumlah hama wereng yang terjatuh atau mati saat dilakukan penyemprotan. Kemudian yang ketiga, pada tanaman padi yang tidak menggunakan sistem legowo dan tanaman yang terlalu rapat, ada baiknya dilakukan penyingkapan terlebih dahulu untuk membuka jalan sewaktu penyemprotan dan membuat ruang untuk menggerakkan nozzle sprayer. Kemudian yang keempat, penyemprotan dilakukan dengan volume tinggi. Maksudnya adalah harus merata atau tapis dalam bahasa Jawanya. Jadi penyemprotan harus dilakukan secara merata ke seluruh bagian tanaman. Kemudian yang kelima, kencangkan nozzle sprayer sehingga pancaran spray berbentuk kabut, bukan mancur seperti air kencing. Ini sering terjadi dijumpai ya di lapangan. Banyak petani menyemprot wereng dan hama lain dengan sprayer kendur, sehingga pancaran sprayer tidak mengabut tetapi mancur. Kemudian yang keenam, prioritaskan penyemprotan dilakukan pada pangkal batang bukan pada daun bagian atas. Disebabkan karena wereng banyak sekali bersembunyi atau berada di bagian pangkal batang. Seandainya poin nomor 2 itu tidak kita lakukan.
Langkah yang nomor 7, dalam satu hamparan diusahakan penyemprotan dilakukan secara bersama-sama. Penyemprotan bersama atau kita biasa mengatakan spray massal atau gerakan pengendalian atau gerdal wereng ini dilakukan agar hama wereng tidak berpindah ke sawah sebelah ketika disemprot. Selain itu juga untuk mengukur tingkat keguyuban atau kegotong royongan warga petani di daerah tersebut. Kemudian langkah yang ke-8, pada tingkat serangan hama wereng yang berat dan terasa sulit dikendalikan, sebaiknya penyemprotannya menggunakan mist blower karena akan lebih merata dan lebih cepat. Pestisida yang digunakan pun harus yang bagus seperti Osin, Plenum, dan Kronus. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Salam tani.